Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai kerangka dan otot. Langsung saja, izin memperkenalkan diri, saya Zul Hambali dan dua rekan saya bernama Mas Dalenda dan Dea Kurnia Maimana. Kerangka otot ini mencakup tulang dan susun tulang, yaitu pada bagian femur dan sternum. Kemudian otot kerangka mencakup biceps femoris dan saraf periferal, yaitu saraf siatik. Berikut adalah gambar-gambar yang dapat kita lihat semua, yaitu pada tulang ada femur dan sternum. Kemudian di bagian otot ada biceps femoris dan bagian saraf letak saraf siatik di sini, sebelah sini. Baik, dilanjut. Nah, ini langkah-langkah mengenai cara sampling bagian-bagian tulang dan otot. Pertama, lepaskan kulit dari kaki belakang. Kemudian, potong biceps femoris secara transversal atau horizontal. Kemudian dipotong dengan scalpel ya. Kemudian genggam perlahan dengan forceps dan rendam ke dalam larutan fiksatif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengambil sampel saraf skiatik dengan panjang 1 cm. Lihat catatan 20 atau otot rangka dan saraf skiatik dapat disampel bersama. Dalam hal ini, gracilis, aduktor, semimembran dan otot semitendinous dikeluarkan dari aspek medial paha untuk mendapatkan akses ke saraf skiatik yang berjalan di sepanjang permukaan medial otot biceps femoris. Setelah fiksasi, bagian melintang dan memanjang disiapkan, lalu pegang satu ujung dengan lembut dengan forceps dan dipasang di papan kartu. Di sini, saraf skiatik, saraf yang panjang, terdapat dari punggung hingga ke pangkal kaki. Lalu, untuk mengambilnya, kita melalui beberapa otot. Yang pertama, otot gracilis yang terdapat paling dangkal di sisi medial paha. Ini gambarnya. Lalu, otot aduktor yaitu otot yang terdapat di sisi medial paha, dan ini gambarnya. Kemudian semimembranosus yang berada di belakang sisi medial paha, ini gambarnya. Kemudian ini otot semitendinous yang berada terletak pada posteromediali di paha. Setelah itu kita lanjutkan ke proses fiksasi. Lalu sampel saraf skiatik bisa dilanjutkan untuk pengujian. Baik, selanjutnya, lepaskan bagian distal dari satu tulang paha sendi lutut dengan bagian proksimal tibia yang berdekatan. Ini untuk pemeriksaan mikroskopis pada tulang, jaringan sendi, dan sumsum tulang. Seperti gambar di bawah ini, bagian yang akan dilepas yaitu bagian ini. Dan bagian tulang dada harus sama. Untuk bagian tulang dada harus sama, kita lihat di catatan 20. Nah, sumsum tulang pada umumnya diperiksa bersamaan dengan jaringan tulang setelah dekalsifikasi. Dekalsifikasi adalah penghilangan ion kalsium dari tulang. Pada spesimen ini ada kemungkinan untuk mengevaluasi selularitas atau kepadatan sel, jumlah megakariosit atau sel nukleus besar. Megakarosit ini adalah fungsinya menghasilkan keping-keping darah dan diperlukan untuk pembukuan darah dan kompartemen stromal. Jika evaluasi kandungan besi dan sitologi yang lebih tepat diperlukan, yaitu pemeriksaan pengolesan sumsum tulang dari sampel inti dari tulang paha, itu mungkin berguna. Nah, untuk metode ini tuh membutuhkan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Caranya itu siapkan olesan sumsum tulang
sesegera mungkin atau secepat mungkin untuk menghindari pembekuan darah. Nah, caranya yaitu potong epifisis proksimal ujung bulat tulang seperti yang digambar ini. Nah, bagian yang di atas garis putus-putus itu adalah epifisis dari tulang. Dengan memotongnya dengan gunting. Kemudian hembuskan udara atau tiup dari satu ujung ke dalam rongga sumsum dan kumpulkan sisa sumsum ke slide kaca. Ini tuh kita meniupnya dari atas setelah epifisis dipotong dan tiup tulang ke dalam rongga sumsum. Dan olesan disiapkan secara konvensional dengan kaca penutup. Hasil dengan kualitas yang memadai mengandung partikel yang nampak sangat jelas. Atau cara lain yaitu aspirasi dengan pipet yang mengandung serum antikoagulan atau kuas kecil atau cotton bud dari femur yang dibuka secara longitudinal atau memanjang juga dapat dilakukan. Nah, prosedur ini itu menyiratkan bahwa femur kontrolateral, sandi lutut, dan tibia proksimal harus diambil juga sampelnya. Baik, selanjutnya masukkan sampel ke dalam fiksatif. Seperti pada gambar, ini contoh fiksatifnya, dan ini contoh organ-organ yang sudah dimasukkan, organ yang sudah dipilih, sudah diselektif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata dan perbuatan yang kurang tepat, karena sesungguhnya yang sempurna itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.